Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Fitra Dilova dengan NIM 24346023. Pada video saya ini, saya akan menjelaskan dua tugas UAS saya, yaitu untuk memenuhi tugas praktek UAS dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah, di, di soal UAS praktek yang pertama yaitu disuruh membuat desain sistem reservasi fasilitas kampus UNP. Nah, pada proyek pertama ini, saya membuat website sistem reservasi fasilitas kampus Universitas Negeri Padang. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pemesanan fasilitas kampus seperti ruang kelas, ruang rapat, organisasi, aula, dan lapangan. Nah, permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah proses reservasi yang masih manual, misalnya melalui formulir, kertas, atau pesan WhatsApp. Cara manual ini dapat menyebabkan bentrok jadwal ruangan digunakan tanpa reservasi resmi. Sulitnya melacak histori penggunaan ruangan dan kurangnya transparansi antar pengguna fasilitas. Pada halaman awal desain ini terdapat formulir login. Pengguna dapat masuk sesuai role yaitu dosen, mahasiswa, UKM, atau sarpras. Role ini dibuat karena setiap pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda. Dosen dapat memesan ruang kelas tambahan, mahasiswa dapat memesan ruang rapat organisasi, UKM dapat memesan aula atau lapangan. Sedangkan bagian sarpras bertugas mengelola jadwal dan persetujuan. Setelah login, pengguna akan masuk ke dashboard. Nah, pada dashboard ini ditampilkan ringkasan sistem seperti jumlah reservasi, terus ada reservasi yang menunggu persetujuan, terus ada reservasi yang disetujui, dan reservasi yang ditolak. Nah, tampilan dashboard ini dibuat secara sederhana agar pengguna mudah memahami informasi utama tanpa harus mencari terlalu jauh. Selanjutnya, pada menu fasilitas, nah di sini pengguna dapat melihat daftar fasilitas kampus yang tersedia. Misalnya ada ruang kelas, ruang rapat organisasi, aula, dan lapangan. Nah, jika pengguna dapat memilih masing-masing fasilitas yang ingin dipesan dengan menekan tombol pesan sekarang. Nah, setelah memilih fasilitas, pengguna diarahkan ke formulir reservasi fasilitas. Pada halaman ini, pengguna disuruh mengisi data seperti nama pemesanan, NIM, kategori pengguna, pilih fasilitas, tanggal penggunaan, jam mulai, jam selesai, dan keperluan penggunaan. Setelah itu, pengguna dapat mengecek ketersediaan jadwal dan mengirim pengajuan reservasi. Nah, pengajuan yang sudah dikirim akan masuk ke bagian sarpras. Ini bagian status pengajuan terakhir ya. Nah, kita lihat riwayatnya. Kita melihat sarpras terlebih dahulu. Apakah admin dapat melihat daftar pengajuan reservasi, memeriksa data pemesan, fasilitas, tanggal, jam, dan keperluan. Sarpras dapat menyetujui atau menolak pengajuan tersebut. Nah, dengan adanya fitur ini, proses persetujuan menjadi lebih jelas dan terkontrol. Nah, pada menu riwayat reservasi, bagian ini pengguna dapat melihat histori reservasi yang pernah dilakukan, beserta statusnya, apakah masih menunggu persetujuan, disetujui, atau ditolak. Riwayat ini berguna agar pengguna fasilitas kampus dapat dilacak dengan lebih mudah.
Nah, ini hasil riwayat reservasinya, yaitu status pada ruang kelas pada jam 9 sampai jam 12, yaitu statusnya menunggu di reservasi. Terus kuliah pengganti pada jam 8 disetujui, ada menunggu, dan ada juga yang ditolak. Nah, alur utama dari sistem ini adalah yaitu yang pertama itu harus login, yang kedua memilih fasilitas, yang ketiga yaitu memilih tanggal dan jamnya, yang keempat itu kita harus mengecek ketersediaan, yang kelima yaitu mengisi formulir, yang keenam kita kirim pengajuan, dan yang ketujuh kita menunggu persetujuan Sapras, dan yang terakhir kita melihat riwayat reservasi dari alur sistem tersebut. Jadi, sistem reservasi fasilitas kampus ini dibuat untuk mempermudah pemesanan fasilitas, mengurangi bentrok jadwal, meningkatkan transparansi, dan membantu bagian Sarpras dalam mengelola penggunaan fasilitas kampus. Nah, yang selanjutnya ada tugas UAS praktek yang kedua, yaitu tentang perancangan sistem antrian pasien. Pada proyek kedua ini, sistem antrian pasien dengan menerapkan konsep user-centered design, di mana pada proyek ini saya mengambil contoh sistem antrian pasien di rumah sakit. Sistem ini dirancang untuk membantu pasien dalam mengambil nomor antrian dan membantu petugas dalam mengelola proses pelayanan. Permasalahan yang sering terjadi pada sistem antrian manual adalah pasien tersebut harus datang untuk mengambil nomor antrian, ruang tunggu menjadi penuh, pasien sulit mengetahui estimasi waktu pelayanan, dan petugas harus mencatat antrian secara manual. Nah, oleh karena itu, saya membuat rancangan sistem aklimasi pasien berbasis web ini agar prosesnya menjadi lebih mudah dan tertib. Dan beginilah bentuk desain awalnya. Nah, pada halaman login yaitu pasien disuruh masuk ke dashboard pasien. Pada halaman ini pada halaman login disuruh mengisi data terlebih dahulu. Nah, pada dashboard setelah mengisi data tersebut, langsung masuk login dan keluar tampilan dashboard. Pada halaman ini informasi utama seperti nomor antrian, terus ada poli tujuan, jadwal poli, panel petugas, dan konsep UHD. Yang terakhir ada alur sistem. Nah, seperti inilah tampilan dashboard antrian pasien. Selanjutnya ada bagian ambil antrian, di mana formulir ambil antrian ini pasien harus mengisikan data-datanya terlebih dahulu, yaitu dengan mengisi nama pasien, nomor rekam medis atau nomor NIK, dan pasien harus memilih poli mana, dan dokternya siapa, tanggal kunjungannya kapan, dan jam kunjungannya kapan. Setelah itu keluhan pasien tersebut dicatat, lalu ambil nomor antrian. Nah, setelah ambil nomor antrian, maka nomor antrian pasien akan tertera di layar ini A014 dengan poli umum dengan Dr. Andika Pratama. Setelah itu,
pada bagian jadwal poli. Nah, ini jadwal poli. Pada bagian ini pasien dapat melihat daftar poli, nama dokter, dan jadwal pelayanannya. Fitur ini membantu pasien menentukan waktu kunjungan yang sesuai. Terdapat pada poli umum, yaitu Dr. Andika, jam 8 sampai jam 12, sisa kuota 18 pasien dengan kuota tersedia, poli gigi juga, poli anak terbatas, poli mata tersedia. Untuk petugas, tersedia panel khusus yang digunakan untuk melihat daftar pasien yang sedang mengantri. Nah, petugas dapat memanggil pasien sesuai urutan nomor antrian dan mengubah status pelayanan. Nah, dengan begitu, proses pelayanan menjadi lebih rapi dan struktur. Nah, setelah A013, dipanggil berikutnya G066. Nah, setelah itu selesai dilayani, berubah jadi selesai dilayani. Nah, beginilah bentuk dari desain panel petugas. Selanjutnya, pada sistem ini juga ditampilkan bagian konsep USD, User Centered Design, di mana diterapkan dengan menjadikan pengguna sebagai pusat perancangan. Pengguna utama sistem ini adalah pasien, petugas pendaftaran, dokter, dan admin. Kebutuhan pasien adalah mengambil nomor antrian dengan mudah, melihat jadwal dokter, dan mengetahui estimasi waktu pelayanan. Sedangkan kebutuhan petugas adalah mengelola daftar antrian dengan cepat dan jelas. Nah, penerapan USD ini dilakukan dengan memahami kebutuhan pengguna, menganalisis masalah yang terjadi, membuat rancangan tampilan yang sederhana, lalu mengevaluasi apakah fitur yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Desain ini dibuat tidak terlalu rumit agar mudah digunakan untuk berbagai jenis pengguna. Nah, alur utama dari sistem antrian pasien ini adalah pasien harus login, habis itu pilih polinya, habis itu pilih dokter, pilih jadwal, cek kuota, ambil nomor, menunggu panggilan, dilayani, dan terakhir terdapat riwayatnya. Keterangan alur pasien yaitu ada login, ambil antrian, pantau status. Sedangkan keterangan alur petugas melihat daftar, petugas melihat daftar pasien yang sudah mengambil nomor. Dan yang kedua, memanggil pasien, petugas akan menekan tombol panggil berikut sesuai urutannya. Dan yang ketiga ada ubah status, status pasien dapat diubah menjadi dilayani, selesai, atau dilewati. Nah, dengan adanya sistem antrian pasien ini, proses antrian menjadi lebih tertib. Pasien lebih mudah mengetahui nomor giliran dan petugas lebih mudah mengelola data antrian. Nah, jadi kesimpulannya kedua desain website ini dibuat berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer, yaitu membuat sistem yang mudah digunakan, jelas, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Demikian penjelasan dari tugas UAS saya mengenai proyek UAS IMK tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.